Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Yo guys, boom. Dengar kan? Pernyataan itu keluar langsung loh dari mulut mantan presiden. Yaitu siapa? Jokowi. Dan jujur aja deh, agak bikin merinding nggak sih? Gimana? Apakah ini sinyal darurat dari seorang ayah yang sedang melindungi anaknya? Atau ini peringatan halus saja? Tapi tajam bro, kepada presiden terpilih Prabowo. Ini kalau Gibran dimakzulkan, berarti presidennya harus ikut. Gitu bukan sih? Atau nih jangan-jangan ini kode keras dari Jokowi nih buat ngingetin Prabowo. Kayak gini, bro, kalau anak gue sampai jatuh, lo juga ikut kena. Ini ceritanya ya, ini dari awal nih. Forum Purnawirawan TNI yang isinya ratusan jenderal, laksamana, kolonel, ini termasuk nama besar, Pak Tri, mantan Wapres era Soeharto. Kan tiba-tiba dong ngeluarin 8 poin politik. Sikap mereka langsung heboh. Nah, salah satunya ini minta Gibran dimaksulkan nih dari kursi Wapres. Nah, alasannya mereka nganggap putusan MK ini nih soal batas usia itu buka jalan buat Gibran maju dan melanggar hukum. Nah, surat usulan pemakzulan ini udah resmi masuk ke DPR nih di 2 Juni kemarin. Dan rencananya bakal dibacain nih di paripurna tanggal 23 Juni 2025. Nah, di tengah panasnya isu nih, Jokowi keluar dong dengan statement yang bikin alis naik. Doi ngomong gini, pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela. Nah, apa sih makna di balik kata sepaket itu? Beneran aturan konstitusi nih atau cuma bapak yang lagi protektif guys sama anak sulungnya? Ini gue coba bongkar dulu ya dari sisi hukum nih ya, oke? Nah, menurut pasal 7B Undang-Undang Dasar 45, pemakzulan memang bisa dilakukan kalau presiden atau wapres nih melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau nggak lagi memenuhi syarat guys sebagai pemimpin. Nah, mengenai prosesnya, rumit bro. DPR harus ajuin nih permintaan ke MK. Harus didukung 2/3 anggota DPR di sidang paripurna. Nah terus, MK nih nanti yang nentuin ada pelanggaran atau enggak. Nah, ini di MK, kalau MK kasih lampu hijau, barulah MPR bisa ambil alih keputusan ini nih. Tapi dengan syarat nih, minimal 3/4 anggota hadir dan 2/3 setuju. Tapi menurut Ray Rangkuti, pengamat politik yang sempat ngobrol sama gua di podcast gua, jawabannya nggak selalu. Nah, pemakzulan bisa berlaku salah satu, presiden doang atau wapres doang. Tapi bisa juga sepaket kalau kejadiannya melibatkan keduanya secara langsung. Nah, ini senada juga nih sama Ray ini. Slamet Ginting, pengamat politik dan Hankam dari UNAS. Ini bilang juga nih langsung sama gue, kalau pemakzulan itu bisa dilakukan secara individu atau bareng-bareng. Ini tergantung dari bukti pelanggarannya. Jadi bro, pernyataan Jokowi itu sebenarnya nggak sepenuhnya akurat kalau kita lihat dari sisi hukum ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk nih ke inti drama. Apakah ini cuma Jokowi aja yang jadi lagi bapak pelindung? Atau ada pesan politik yang lebih dalam nih? Gimana menurut kalian? Banyak yang bilang pernyataan sepaket ini adalah kode keras dari Pak Jokowi buat presiden terpilih, Pak Prabowo. Kayak ngomong gini nih, bro, kalau Gibran sampai kena makzul, lo juga kena getahnya. Jadi lo jaga anak gue baik-baik ya. Nah ini jangan-jangan ya, jangan-jangan emang Prabowo masih butuh Jokowi. Menurut lo gimana? Ini meskipun Jokowi ini udah lengser dari kursi presiden, menurut lo gimana? Pengaruhnya masih gede nggak? Iya kan? Loyalis Jokowi masih banyak yang duduk di posisi strategis dong. Dan Gibran sendiri nih adalah simbol politik apa? Dinastinya Jokowi. Kalau nih misalnya Gibran sampai jatuh, ini kayaknya bisa jadi bumerang buat Prabowo. Apalagi kalau koalisinya nih mulai goyah. Nah, sementara pengamat politik dari BRIN nih, Firman Nur, itu bilang, Prabowo nggak mungkin lepasin Jokowi begitu aja. Dia masih butuh Jokowi buat jaga stabilitas politik. Nah ini, sekarang serunya nih, kita lihat aja nih sekarang nih. Gimana nanti nih posisinya Prabowo? Apakah nih dia akan melindungi Gibran dari tekanan politik, termasuk dari para purnawirawan TNI itu? Terus, doi menahan laju pemakzulan Gibran di DPR lewat mayoritas koalisinya. Atau malah justru buka jalan. Nah, dengan cara memuluskan aja nih proses di DPR dan mulai bikin proksi politik baru dengan banteng CS. Nah, karena Kim Plus nih kan punya mayoritas kursi di DPR, bro. Di situ inget deh, ada Gerindra, Demokrat, Golkar dong, ayo, PAN. Belum lagi plus-plusnya itu tuh, tambahan dari PKS, PKB, Nasdem. Dengan kekuatan ini, gampang banget buat Prabowo nih ngeblok usulan pemakzulan di DPR. Nah, ini tapi ada plot twist lain nih yang bikin Coba lah dipasang. Bang, enggak, itu
Jadi gini, gue tuh dulu kan beli itu ada tahun-tahun pas COVID ya, 2021, 2022 gitu lah. Gue sempat pakai emang, tapi habis itu kan ya namanya kita lagi gak ada urusan gak pakai, terus gak dipakai-pakai. Tetap. Bang Luis? Ya. Lagi ngapain Bang? Sila-sila 1, 2 sampai ke 5 ini udah nonsenal besar. Tidak ada realisasinya di tangan-tangan pejabat yang oknum pejabat. Sementara masyarakat nggak ada yang melanggar menurut saya. Nggak ada. Mereka mencuri karena perut, semuanya karena perut. Ini mereka ini. Jangan cuma dimiskinkan, kalau bisa dihukum mati, udah itu aja. Biar efeknya jerah gitu kan. Coba di Arab Saudi, ada enggak orang yang gila-gilaan mencuri? Enggak ada, karena hukumnya tegak. Cuma kita kembali kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa. Ketika suatu kaum tidak memakai hukum yang telah ditetapkan, maka tinggal tunggu hancurannya. Sampai saat ini nggak ada keadilan di republik ini. Saya nggak percaya dengan hukum ini, nggak ada. Kata siapa hukum manusia adil? Bisa dibeli kok, bisa disogok kok. Ngapain kita percaya sama Indonesia? Ketika saya diancam dengan hukuman, memang ada hukum negeri. Saya nggak percaya hukum, silakan saja. Kalau berani hukum saya sogok 1 miliar, diam tuh. Itu kan nggak ada di sini ada. Nggak percuma ILC ngomong tentang bla 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 bla, nggak menyentuh tentang hukum, nggak ada. Mereka karena takut dihukum gitu kan. Itu aja Kang sebetulnya. Tinggal satu, Indonesia kalau kau punya utang, kalau nggak mau punya utang, kalau kamu makmur, hukum ditegakkan. Kalau koruptor dihukum mati, insya Allah kayak Cina, kayak Korea, kayak Jepang, kayak Timur Tengah, dijamin makmur. Ini gara-gara nggak ada hukum yang jelas, mereka mengeraup, merampok uang rakyat, tambang segala macamnya. Karena apa? Nggak jerak hukumnya gitu kan. Silakan, kalau saya salah koreksi, kalau saya benar, mudah-mudahan suatu saat akan terbukti kata saya. Benar. Ya, siapa? Benar, mereka itu ragu Sabah, bukan lapar. Pernah ada calon presiden yang mengatakan koruptor hukum mati, langsung 400 triliun untuk membabatnya, tidak sampai dia sampai menang. Karena 400 triliun untuk mengalahkan 1 orang. Kenapa? Itu udah gelagatnya udah kelihatan, koruptor hukum mati kan. Kita udah benar-benar, aduh ini benar gak gitu. Kalau Pak Prabowo sekarang ini berani mengatakan koruptor mati, saya mau benar-benar bukan sujud kepadanya, gitu kan, tapi saya bersyukur kepada Allah bahwa ada satu pemimpin yang sangat berpihak kepada rakyat. Ya. Tapi maaf ya, negeri ini udah seperti negeri hewan kan, udah seperti negeri binatang. Ketika pemimpinnya kerbau, terus di bawahnya ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada domba. Ketika makan rumput orang, kira-kira seorang presidennya hewan itu ada yang berani menghukum bawahan itu? Nggak ada menurut saya, karena sama-sama dengan rumput, gitu kan? Sama-sama dengan rumput, susah, gitu kan? Ya coba aja, kalau kita telisik. Bang Leonard, ada Ya. kemarin saya nengok berita gini, si Gibran kemarin pergi gitu ke daerah mana gitu di Jawa. Jadi ada 2 pemuda itu cuman dikasih poster gitu aja. Dia niaya, kan jahat itu namanya. Emang saudara binatang, udah macam binatang dibuat orang. Bunda, Bang Leonard tahan dulu. Kita dengar narasi sebelum ini. Silakan Kang Dede Adam. Kita semangatkan kembali, ya. Kita serukan 1 hari. Kita torehkan sejarah. Kita kepung DPR. Tidak ada tawar-menawar. Silakan Kang Dede Adam. Ya, mungkin ini sebagai closing statement saya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya mengajak seluruh elemen anak bangsa agar segera bersatu, berdiri, berdaulat di atas kakinya untuk gabung bersama kami Musyawarah Rakyat Indonesia dan gaskan
ketika kita ingin membuktikan bahwa kita juga tidak omon-omon sebagai masyarakat, kita membuktikan bagaimana agar Presiden saat ini juga bisa menegakkan hukum. Mari bersama bersatu. Sekali lagi, bersatu. Lepaskan dulu jubah kebesaran kita, lepaskan dulu egoisme kita, lepaskan dulu fanatisme kita terhadap dukungan-dukungan kita selama ini. Karena hal-hal yang seperti itulah yang memecah belah kita, sehingga kita hanya bisa bernarasi. Kita tidak mampu untuk ikut dalam aksi apapun, karena kita sudah dibikin nyaman dan berada di zona nyaman, hanya sekedar menjadi pecundang di negara kita yang hanya bisanya mengkritisi namun tidak mau dan berani ikut aksi. Untuk itu, sekali lagi saya sebagai Korlap lapangan untuk aksi tanggal 7 bulan 7 2025 nanti, mari kita bikin sejarah baru. Kita duduki gedung DPR RI. Kita kembalikan marwah kelembagaan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kita turunkan mereka-mereka yang bukan wakil rakyat. Kita turunkan mereka. Kita paksakan mereka. Aksi kita memang benar, aksi nurani rakyat, aksi damai. Namun, ketika dari jam 8 sampai jam 10, kita tidak memiliki kepastian secara resmi dari 580 orang wakil rakyat, maka ritme aksi ini akan kita naikkan. Kita duduki, kita suruh mereka turun. Kita buktikan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu closing statement saya. Kebetulan saya harus ada kerjaan lagi, Bah. Mohon maaf semuanya ketika ada kalimat-kalimat saya kurang pantas. Karena ini memang sudah dibatas. Puncak kita memberikan kesabaran kepada para pejabat-pejabat kita yang doyan uang. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Izinkan saya turun, Abah, Bang Leona, Ibu Bunda Syarifah. Mohon maaf. Terima kasih. Saya selalu, Bang. Ini Korlap untuk wilayah Priangan Timur, untuk Bandung, kita kumpul di mana sih kumpul, Pak? Rencana gini, Kang Leonard, Abah tuh berangkat karena Abah kan koordinator juga untuk wilayah Jawa Barat. Jadi karena Abah harus berangkat lebih awal, Abah berangkat tanggal 5. Nanti rencana Abah titik kumpul di Tegalega. Jadi kita bersama-sama berangkat, ada yang pakai bis, ada yang mobil pribadi, kita sama-sama. Tapi kalau Kang Leonard sepakat dengan Abah berangkat tanggal 5. Kita ke base camp ke Bintaro sambil kita mengatur strategi berkoordinasi antara pengurus. Jadi intinya Abah meminta, kalau kalian sayang Prabowo Subianto, kalau kalian sayang kepada gubernur-gubernurnya, yuk luangkan waktu 1 hari saja. Kalau Anda sayang KDM, Abah serukan, khususnya masyarakat Jawa Barat, KDM jangan biarkan sendiri. APBD, APBN tidak mungkin tersampaikan kalau korupsinya masih merajalela. Kita mempunyai gubernur hebat, kita mempunyai gubernur-gubernur hebat, kita mempunyai presiden hebat. Tapi kalau dikendalikan oligarki korup, ya, koruptor masih diberikan merajalela, jangan harap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai. Abah meminta, kalau Anda sayang KDM, luangkan waktu 1 hari, kita berangkat, kita kepung DPR, kita tekan DPR, tidak ada tawar-menawar. DPR harus segera sahkan RUU perampasan aset. Demikian Kang Leonard, silakan. Pak. Siap.
Pak Prabowo sudah menyetujui Kang belum tentang aset Sudah. Tanggal 1 Mei, Pak Prabowo secara eksplisit menyatakan beliau ditonton oleh pada itu kan pada tanggal 1 Mei itu adalah Hari Buruh Sedunia. Pak Presiden dengan tegas dan eksplisit menyatakan Pak Prabowo mendukung RU perampasan aset. Pak Prabowo seorang presiden. Tidak mungkin presiden, ayo rakyat Indonesia demo. Tidak mungkin. Itu hanya sinyalemen bagi rakyat. Apakah rakyat menyetujui untuk disahkannya RU perampasan aset? Anggota DPR cuma 500 lebih. Kedaulatan tertinggi ini ada di tangan rakyat. Ayo, seluruh rakyat Indonesia, kita bersuara, kita sepakati tanggal 7 bulan 7 RU perampasan aset harus disahkan. Silakan Kang Leonard. Berarti tinggal disahkan di DPR ya. Kita mendesak itu, dan ini kan seluruh Indonesia kan hadir. Mudah-mudahan saya udah koordinasi dengan TikToker Kerawang ya, kayak Kang Ame, terus juga Kang Egat, dan dari Pangandaran ada Mama Irma ya. Kita juga udah koordinasi untuk di tanggal 7 nanti. Jadi saya himbau kepada TikToker supaya kita formal, kita meluangkan waktu ya. Tujuan kita satu, kemakmuran Indonesia dan hilangkan koruptor. Saya mah bukan cuma ya dimiskinkan, kalau bisa dihukum mati itu aja. Semoga anggota DPR RI ke depannya untuk satuin yang namanya koruptor itu harus bikin undang-undang yang tegas, yang membuat dia benar-benar jerah gitu kan. Satu aja, dan yang lain-lain. Yang jadi dilema, mudah-mudahan ya tidak akan jadi dilema, karena yang setahu kita semua ini yang ada di dalamnya itu semua para sandera semua gitu. Ya. Bapak Presiden kemarin menyatakan pidato kenegaraannya ya, Hari Kesaktian Pancasila di depan Ibu Mega, di depan para Patri Sucipto, beliau dengan tegas sudahi ya yang koruptor di Republik ini. Beliau tidak akan pandang bulu, tidak melihat anak siapa, bendera siapa, sebelum Pak Prabowo atau negara